Harusnya di usia tua ngapain? Harusnya di usia tua sudah banyak melakukan sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Ada seorang bapak-bapak kaya raya, kaya raya. Kemudian dia pengen resign karena mungkin sudah tua. Kemudian akhirnya dia ajukan kepada direkturnya, ternyata banyak yang kecewa. Jangan dong, jangan mundur, kita masih butuh bimbingan Anda. Padahal bapaknya sudah tua, sudah waktunya istirahat. Toh perusahaannya tetap jalan, dia sudah punya royalti. Akhirnya bapak itu dikasih undangan untuk ikut seminar perkenalan pengusaha-pengusaha, saya lupa antara Australia atau Singapura. Kemudian masing-masing pengusaha itu maju, lalu memperkenalkan diri, siapa mereka, apa perusahaannya, dan omsetnya berapa. Giliran bapak ini maju menyebutkan perusahaannya, menyebutkan omsetnya, orang pada tepuk tangan. Kenapa? Sukses di usia senja. Setelah bapak ini turun, datang anak muda yang menyebutkan perusahaan yang lebih banyak daripada perusahaan kakek-kakek tadi, menyebutkan omset yang lebih banyak daripada kakek-kakek tadi. Apa yang terjadi oleh bapak ibu? Si kakek tadi emosi, marah. Ternyata ada yang nyaingin saya, ada anak muda yang nyaingin saya. Maka dia telepon ke kantornya, batal resign. Saya harus target melebihi daripada anak muda ini. Dia tidak ingin banyak orang pergi ke masjid, tapi tidak ada keinginannya untuk berjamaah di masjid 5 waktu. Banyak orang di usia tua pada mendekatkan diri kepada Allah. Saya punya jamaah di Kemang Pratama, Bekasi. Itu banyak pensiunan. Untuk mendapatkan sop kedua dan ketiga aja itu susah, apalagi sop pertama. Isinya apa? Pensiunan wae. 1 jam sudah ada di depan semuanya. Ya, Masya Allah. Mereka sampai belajar bahasa Arab, sampai belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Qurannya, tahsinnya. Nah, tapi satu sisi ada bapak-bapak yang tidak seperti itu, sibuk bekerja sampai dia lupa bahwa sudah waktunya dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pembahasan ini penting, peringatan buat saya dan buat semuanya, agar kita tidak tersesat di usia tua kita. Baik, kita lihat satu kata-kata yang bagus dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, akban nas man dhalla fi akhir safarihi wa qad qaraba al-manzil. Sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang tersesat di akhir perjalanan padahal ia sudah sangat dekat dengan rumahnya. Maksudnya begini Pak, hidup ini kan perjalanan. Kita ini musafir di dunia ini. Rumahnya udah nyampe, malah dia belok. Padahal depan rumah udah kelihatan rumahnya. Apa maksudnya? Sebentar lagi kuburan sudah menanti dia. Sebentar lagi dia sudah mau mati. Tapi ternyata dia malah belok entah kemana, pada rumahnya sudah tampak dari kejauhan. Ini kiasan ada orang yang belok dari jalan yang benar, pada rumahnya sudah tampak kelihatan. Paham ya Pak? Ya, ini kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya Imam Syafi'i itu senang pakai tongkat Pak, walaupun dia nggak tua. Imam Syafi'i itu senang pakai tongkat walaupun dia nggak tua. Kenapa? Supaya ngingetin dia bahwa dia adalah musafir. Baik, kita masuk kepada pembahasan kenapa ada orang yang tersesat di usia tua. Yang pertama,
tidak menyadari jauhnya perjalanan. Dia nggak sadar perjalanan ini jauh, Pak. Bapak kalau mau pergi kemana? Keluar kota, Ibu mau kemana? Ke Surabaya, pasti dong nyiapin apa? Bekal. Sampai yang namanya hal yang kecil-kecil, jangan obat, yang asam lambung pasti dibawa, ya, bawa biaya-biaya semuanya. Persiapannya luar biasa untuk orang kemana? Ke Surabaya. Nah, Anda mau melakukan perjalanan ke akhirat, bahkan nggak ada di Google Map. Coba silakan ibu-ibu lihat di Google Map. Alam barzah, nggak ada mapnya. Kenapa? Adanya cuma di Quran dan hadis doang. Tapi orang mau melakukan perjalanan ke sana, nggak pernah dia mempersiapkan diri. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, maka poin yang pertama, kenapa orang tersesat di usia senja, dia nggak sadar bahwa akhirat perjalanan yang begitu jauh. Kita lihat ayatnya. Surat apa nih? Al-Hasyr ayat 18.